Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Jadi ini masih di bab stoikiometri ya. Nah, sebelum video ini ada pembahasan tentang konversi mol. Jadi bisa dilihat untuk video sebelumnya yaitu pembahasan tentang stoikiometri yaitu konversi mol. Di video yang sebelumnya itu ada konversi mol ke jumlah partikel, ke massa, ke volume, dan juga ke molaritas. Nah, untuk yang video kali ini, kita akan masuk ke konsentrasi larutan. Nah, untuk larutan ini adalah campuran homogen. Campuran homogen berarti sudah tidak terlihat bedanya lagi ya. Di dalam campuran ini, di dalam larutan berarti ada zat terlarut dan ada pelarut. Zat terlarut itu yang dilarutkan. Nah, banyak sedikitnya zat terlarut ini menentukan kepekatan suatu larutan. Nah, untuk larutan yang pekat, berarti larutan ini mengandung banyak zat terlarut. Kalau larutan encer, berarti larutan ini zat terlarutnya sedikit, gitu ya. Nah, di dalam kimia, kepekatan ini disebut juga dengan konsentrasi. Nah, untuk yang pertama, kita mau bahas tentang persen massa. Untuk persen massa, ini adalah jumlah gram komponen di dalam 100 gram campuran. Untuk rumusnya adalah persen massa sama dengan massa komponen per massa campuran kali 100%. Massa campuran di sini adalah massa total ya. Jadi ada massa komponennya ditambah massa si pelarutnya begitu. Untuk lebih jelas masuk contoh. Nomor 1, di sini ini nomor 2 ya. Larutan gula 10%. Artinya dalam setiap, jadi kalau misalkan dia di sini disebutkan larutan gula 10%. Artinya di dalam 100 gram larutan dia mengandung 10 gram gula ya. Jadi di dalam 100 gram larutan ini ada 10 gram gula. Untuk nomor 2, pertanyaannya, berapa gram gula yang terdapat dalam 250 gram larutan gula 20%? Nah, di nomor 2 ini, dia ada larutan gulanya yaitu 20%. Jadi kita bisa masuk ke rumus ini, persen massa, berarti bisa kita tulis 20% ya. Nah, massa komponennya berapa? Massa komponen itu massa zat terlarutnya yang dilarutkan. Berarti gulanya ya. Ini kan ditanya nih, berapa gram gula. Jadi, berapa massanya nih? Massa komponen atau massa gulanya itu berapa? Atau bisa ditulis X juga ya. Massa campuran. Di sini terdapat dalam 250 gram larutan gula. Jadi, massa campurannya adalah 250 gram. Kemudian dikali 100%. Begitu. Nah, kalau sudah, tinggal kita cari massa gulanya. Massa gulanya berapa? Untuk perhitungannya di sini didapatkan 50 gram ya. Biasa ini dihitung biasa aja. Nah, kemudian massa gulanya 50 gram. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, berarti massa gula di sini kita tulis 50 gram. Nah, di dalam larutan gula itu kan ada gula sama ada air ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan massa airnya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini massanya campuran itu kan 250. Massa campuran itu terdiri dari gula sama air. Ya, massa campuran itu gula sama air. Jadi kalau massa campuran 250, massa gulanya 50, berapa massa air? Ya, 250 min 50 gram ya. Jadi 200 gram begitu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu persen volume. Nah, bisa kita bedakan dengan yang tadi itu persen massa. Kalau tadi jumlah gram, massa, komponen dalam 100 gram. Kalau sekarang volume, berarti di sini jumlah mili komponen di dalam 100 mili campuran.
rumusnya sama dengan persen massa, cuma di sini bedanya kita pakai volume. Contoh, volume oksigen di dalam udara ini adalah 20%. Jadi, di udara itu kan ada oksigen, ada nitrogen, ada yang lain-lain ya. Nah, volume oksigen di udara ini 20%, persentasenya ya. Artinya di dalam 100 mili udara ini terdapat 20 mili oksigen. Jadi persentasenya di dalam 100 mili itu oksigen berapa? Karena 20% berarti di sini 20 mili gitu ya. Nah, lanjut kita masuk nomor 2. Volume oksigen dalam udara 20%. Jadi masih sama. Volume oksigen di dalam udara ini 20%. Berapa liter oksigen yang terdapat dalam 25 mili udara? Jadi, ini kan ada udara nih. Ya, di dalam udara ini ada oksigen. Ada zat-zat yang lain lah ya, gas yang lain. Nah, pertanyaannya berapa liter oksigen? Kita masuk persennya adalah 20%. Berarti komponennya siapa? Komponennya udara atau O2? Nah, kan kita lihat di sini campurannya udara ya. Campurannya udara nih. Komponennya O2, berarti kita belum tahu ya VO2-nya berapa. Volume campuran terdapat dalam 25 mili udara. Di sini 25 kali 100% mili ya. Begitu, kita hitung VO2-nya. Berarti kita dapatkan 5 mili. Bisa dipahami ya. Kalau nanti ditanya VO2 kan 5 mili. Berarti V yang lain ya bisa tinggal kita kurangi ya, 25 min. Jadi nanti tergantung selain selain oksigen ada siapa lagi gitu ya. Apa cuma, kalau tadi kan larutan gula sama air gitu ya. Nah, kalau di dalam udara ini kan ada banyak gitu ya. Nah, tapi di sini hanya disebutkan yang oksigen aja, yaitu 20%. Gitu ya, nanti tinggal kalau ada persentase yang lain bisa dihitung lagi dengan cara seperti ini. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Di sini ada bagian per sejuta atau BPJ atau bisa juga disebut ppm, part per million. Nah, karena BPJ, bagian per juta, ini jumlah bagian komponen di dalam sejuta bagian campuran. Jadi ada BPJ massa ini, ada BPJ massa, BPJ volume ya sama, cuma ini kan beda bentuk, satu massa, satu volume. Komponen percampuran, karena per sejuta, jadi di sini 10 pangkat 6. Sejuta ya. Nah, masuk contoh. Dalam 2 kg air terdapat 20 mg logam berat. Hitung BPJ-nya. BPJ logam berat tersebut ya. Jadi, kita bisa masuk di sini pakai yang BPJ massa ya. Jadi, BPJ-nya gimana? Massa komponennya berapa? Ini kan ada air nih. Airnya 2 kg. Di dalam air ini ada logam berat 20 mg. Berarti komponennya 20 mg ya. Kita tulis 20 mg per massa campuran totalnya ini di air ini, si airnya ini kan 2 kg. Tapi kita buat satuannya sama karena ini miligram, berarti 2 kg kita ubah juga. Jadi 2 kali sejuta ya. Dari kilogram ke miligram. Kali 10 pangkat 6 BPJ. Nah, ini miligram. 10 pangkat 6 ini 1 jutanya ya. 20 bagi 2, 10. Jadinya 10 BPJ. Nah, kalau ditanya dalam bentuk BPJ, berarti 10 BPJ. Siapa nih? Logam berat ini gitu ya. Begitu, ini untuk pembahasan BPJ. Nanti akan ada lagi pembahasan latihan-latihan soal yang dengan tipe yang beda ya, dengan tipe yang lain. Ada di
video yang selanjutnya. Jadi ada pembahasan lagi, latihan soal. Jadi full latihan soalnya ya. Untuk yang konsentrasi larutan ini di video yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sini. Ada kemolaran. Kemolaran atau molaritas. Lambangnya adalah M besar. M besar ini jumlah mol zat terlarut di dalam tiap liter larutan. Nah, kita bedakan ya, karena nanti ada temennya M besar ini ada M kecil, molal. Kalau ini kan molar, kemolaran M besar ya. Molaritas ini jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Rumusnya molaritas adalah mol per volume. Nah, ini nanti N-nya ini dalam bentuk mol, V-nya ini dalam bentuk liter. Bisa juga molaritasnya ini dalam bentuk milimol, berarti volumenya dalam bentuk mililiter. Itu juga bisa. Nah, ini rumus apa? Ini sama ya dengan yang ini. Jadi penjabarannya M massa per MR kali 1 per V gitu. Masuk ke contoh biar lebih jelas. Hitung kemolaran dari 12 gram urea dalam 2 liter larutan. Nah, yang ditanya kemolaran nih. Di sini ada 12 gram urea. Molaritas adalah mol per volume. Ini dalam mol ya. Ini dalam liter. Nah, kita harus cari molnya dulu. Padahal kita hanya punya 12 gram urea. Nah, kita harus tahu dulu ureanya ini itu apa. Urea itu kan CONH22 ya. Nah, sedangkan di sini diketahui lah ya, ARC12, N14, H ini 1. Kalau dihitung, MR urea itu 60. Nanti bisa dihitung lagi ya. Nah, perhitungan MR ini sudah ada juga di video yang sebelumnya. Oke. Berarti mol ini kan gram per MR. Berarti 12 per 60 dibagi volumenya berapa? Volumenya 2 liter. Nah, ini kan berarti ini mol ya. 12 ini nanti dia jadi mol. 12 per 60 kan ini nanti mol ya. 12 per 60 dibagi 2. Ini 0,1 molar atau mol per liter ya. Atau molar ini. Mol per liter. Gitu ya, bisa dipahami. Untuk molaritas itu mol per volume. Tinggal dimasukkan aja. Kemudian, di sini juga ada tentang pengenceran. Pengenceran larutan, ini kita bisa pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Nah, ingat, V2 ini adalah V total. V total ini adalah V1 ditambah dengan V air. Contoh, berapa mili air yang harus dicampur dengan 100 mili NaOH. Jadi di sini ada NaOH, NaOH-nya 0,5 molar sebanyak 100 mili ya. Jadi ada NaOH itu, nih ceritanya ada NaOH nih, 100 mili. Kemudian dia ditambah air, ditambahin air. Ternyata kan berarti makin banyak ya. Nah, ceritanya makin banyak lah ya. NaOH-nya ini menjadi 0,2 molar. Karena ada penambahan air, berarti kan makin encer ya molaritasnya, berarti makin kecil. Nah, pertanyaannya adalah berapa volume air nih? V airnya itu berapa? Supaya dari 0,5 ini menjadi 0,2. Penambahan airnya berapa? Nah, karena ada pengenceran, maka kita pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Atau V1M1 itu sama aja ya. Nah, kita masuk rumus ini. Kita masukkan M1 artinya molaritas mula-mula. Molaritas mula-mula adalah 0,5 molar. Ya. Nah, volume 1, volume NaOH mula-mula. Mula-mula 100 mili. Sama dengan molaritas kedua. Molaritas yang setelah dia diencerkan. Itu menjadi 0,2. Dikali V2-nya berapa? V2-nya kita belum punya. Nah, pertanyaannya V air. V
V air itu kan V total ya. Maksudnya V1 tambah V air V total nih. Berarti kita mau cari V2 dulu nih. Ya. Berarti V2-nya kita mau cari V2 ya. Dibagi 2. 500 bagi 2 250 mili. Gitu. Nah, 250 mili ini V2, ingat. V2 ini adalah apa? V total atau V1 plus V air. V2-nya adalah 250. V1-nya berapa? Volume 1 itu kan 100 mili ya tadi. Nah, berarti V airnya itu berapa? 250 min 100. Jadinya volume airnya adalah 150 mili gitu ya. Jadi jangan lupa untuk V2 itu adalah volume total. Volume total adalah volume yang larutan mula-mula ini ditambahkan dengan air. Karena ini kondisi ini awalnya, ini yang sudah akhir. Gitu ya. Jadi setelah akhir itu berarti kan udah totalnya airnya nih. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami. Bisa lah. Oke, lanjut. Nah, untuk cari molaritas, di sini juga ada rumus yang lain. Kalau tadi cari molaritas itu yang mol per volume. Ini kalau ada hubungan dengan massa, dengan mol, atau dengan volume, liter gitu ya. Nah, di sini ada juga bentuk yang lain. Kalau misalkan ada rho, ada persen, mr, atau apa gitu ya. Nah, kita pakai rumus ini. Molaritas sama dengan rho kali persen kali 10 per mr. Nah, persen ini nanti langsung masuk rumus, langsung masuk angkanya. 10 ini sudah rumusnya ya, jadi tinggal kali 10. Contoh, tentukan molaritas dari asam sulfat 98% dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Ini satuannya massa jenis 1 kg per liter ya. Pertanyaannya adalah molaritas. Kita masukkan ke rumus rho kali persen kali 10 dibagi mr. Nah, rho-nya kita masukkan 1,8, persennya kita masukkan 98-nya, kali 10. Nah, mr-nya berapa? Asam sulfat itu H2SO4. Ya, ARH ini 1, ARS ini 32, O ini 16, nanti bisa dicek lagi hitungannya. Jadi, mr H2SO4 ini adalah 98. Gitu ya. Jadi molaritasnya adalah 18 molar. Begitu. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya ya, maksudnya bentuknya seperti apa. Jadi kalau ada persen atau dengan massa jenis seperti ini, maka kita pakai rumus yang ini. Karena tidak bisa ya pakai yang rumus yang ini nih, yang tadi yang awal. Oke, gitu ya. Lanjut. Masuk ke kemolalan. Nah, kemolalan ini sedikit mirip dengan kemolaran. Ini kemolalan, molalitas, M kecil. M kecil ini jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Coba dibandingkan dengan yang nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi kan dalam tiap liter larutan. Karena per volume gini kan. Kalau yang nomor 5 ini, dia dalam pelarut, pelarutnya adalah 1 kg. Maka rumus molalitas adalah mol per P. P ini ya, P pelarut, pelarutnya dalam kilogram. Nah, langsung masuk contoh aja. Berapa kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dalam 200 gram air? Kemolalan, berarti M-nya ya. Ini dalam mol, ini dalam kilogram. Nah, mol itu karena kita punya 3 gram urea dalam 200 gram air. 200 gram air ini, jadi kan ceritanya gini nih. Ada 3 gram urea dilarutkan dalam 200 gram air.
Ini air ditambahin sama urea. Berarti pelarutnya siapa? Airnya ya. Berarti pelarutnya, pelarut itu yang melarutkan. Pelarutnya kan si air, 200 gram air. Nah, pada pelarut di sini mintanya dalam kilogram. Berarti nanti diubah dulu jadi kilogram. Mundur 3 ya. Jadi 0,2 kilogram. Nah, untuk molnya kita masukkan gram per ml. Urea tadi kan sudah ya. Di yang pembahasan sebelumnya. Ini MR-nya 60. Bisa dicek lagi. Sama seperti yang tadi, yang perhitungan yang nomor berapa itu kan ada urea juga ya. Nah, kita masukkan mol itu gram per ml. 3 per ml urea itu 60. Dibagi pelarut di dalam kilogram, yaitu 0,2 ini kilogram, ini mol ya. Nah, sudah. Habis ini tinggal dicari saja perhitungannya. 3 per 60 bagi 0,2 di sini berarti 0,25 molal ya. Begitu. Atau bisa juga pakai rumus lain. Molalitas adalah gram per ml kali 1000 per pelarut. Pelarutnya di sini dalam gram karena di sini udah masuk 1000-nya. Gramnya 3, ini terlarut. 3 per ml urea 60 kali 1000. Nah, pelarutnya di sini masuk 200. Ini juga bisa ya. Nah, ini untuk hasilnya adalah 0,25 molal. Jadi sama ya. Jadi nanti bisa pakai rumus yang ini atau bisa juga yang ini. Sama ya, gram per ml ini mol kali 1000 per pelarut. Jadi pelarutnya di sini dalam bentuk gram kalau mau rumus yang 1000 per pelarut. Ya. Boleh pilih yang mana. Ini kan artinya sama aja sih, cuma yang ini dibuat dalam kilogram. Lanjut ya. Yang terakhir ada fraksi mol. Fraksi mol ini dilambangkan dengan X. Fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut. Jadi bisa dicari fraksi mol terlarut atau fraksi mol pelarut. Nah, perbandingan ini terhadap jumlah mol larutan ya, jumlah mol larutan atau total. Nah, untuk cari fraksi mol ini nanti bisa cari misalkan fraksi mol A, fraksi mol A sama dengan mol A per mol total. Mol total itu mol A plus mol B atau mol larutan ya. Bisa juga nanti cari mol B-nya. Fraksi mol B, berarti mol B per mol sama-sama. Mol totalnya sama nih, ini sama ya. Kemudian fraksi mol A ditambah fraksi mol B ini adalah nilainya sama dengan 1. Contohnya, hitung fraksi mol urea. Di dalam larutan urea 20%. Nah, kalau ada larutan urea di sini 20%. Jadi gimana? Kan kalau ditanya fraksi mol urea atau X urea ya. X urea sama dengan molnya urea dibagi mol urea ditambah, ada siapa nih? Di dalam larutan urea itu ada urea sama ada siapa? Ada air, makanya di sini mol air. Nah, karena mol berarti kita butuh gram per ml ya. Gitu kan? Nah, gram per ml-nya berapa? Kita kan belum punya nih gramnya. Nah, dari sini kita cari dulu. Larutan urea 20%, berarti ada urea 20 gram. Kemudian airnya berapa? Ini kan larutannya. Larutan urea misalkan 100 gram. Berarti ureanya 20 gram, airnya 100 min 20 ya. Sama dengan di sini 80 gram. Nah, ini gramnya, masanya. Berarti kita masukkan aja di sini. Nah, untuk ml urea 60 ya. 60 ml air 18. Urea ini tadi udah tahu kan? CO NH22. Air itu H2O. Gitu ya.
Nah, mol ureanya gram per mr, berarti 20 per mr-nya 60 dibagi 20 per 60 plus mol air. Mol air gramnya berapa? 80 ya, 80 per 18. Nah, kalau sudah, dia di sini tinggal kita hitung aja ya. Biasa tinggal kita, untuk hasilnya adalah 0,069 ya. Nah, ini untuk fraksi mol urea. Misalkan nanti ada pertanyaan lagi. Misalkan ada pertanyaan fraksi mol air. Kan ada urea, ada air ya. Bisa juga nih, kita cari N air per N urea plus N air. N airnya, mol air 80 per 18 dibagi mol urea. Urea 20 per mr urea 60 ditambah mol air 80 per 18. Nah, ini nanti dihitung ya, dapatnya 0,93 sekian-sekian. Nah, kalau kita jumlahkan nih, X urea plus X air itu akan sama dengan 1 ya. Ini kan mungkin perbedaan koma dan lain-lain. Nah, tapi kalau mereka dijumlahkan, ini akan sama dengan 1. Jadi, untuk mencari fraksi mol, misalkan fraksi mol yang ditanya nih, urea, berarti di sini mol urea, per di sini adalah mol total. Kalau fraksi mol air, berarti mol airnya per mol total. Mol total ini sama ya. Begitu. Ya. Nah, video ini tentang konsentrasi larutan. Nah, nanti di video selanjutnya akan membahas tentang rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian ada juga video tentang reaksi pembatas, stoichiometri ya, stoichiometri yang reaksi pembatas, stoichiometri larutan. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami. Terima kasih.